Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali berjumpa dengan rekan-rekan saya, para pionir yang hebat-hebat dan luar biasa, yang penuh dengan ketabahan, panjang sabar, rendah hati, tidak rendah impian, tidak rendah visi, tidak panjang bibi ya, untuk menceloi, mencelah-mencelai sana sini. Saya salut ya. Hanya mereka ya, kelihatan lah orang-orang yang wataknya seperti itu kan berbeda di kolom komentar daripada channel Bang Dem. Nah, sebuah kabar gembira dari Pineus di akun X, kemudian seorang pionir juga membagikan ya. Seperti ini teman-teman ya. Keyakinan saya meningkat 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat bahwa open mainnet akan terjadi di tahun 2024 karena dompet migrasi Pi akhirnya bisa menembus 30.000 per hari. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan. Wajib kita syukuri bukti kerja keras Dr. Nicholas beserta tim. Mari terus percaya diri, optimis, berpikir positif, lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai pionir. Ya. Nah, itu di akun X ya teman-teman. Saya udah screenshot karena sempat saya keluar ya tadi ya. Nah, ini ya, Pinews ya. Menurut statistik, jumlah dompet migrasi jaringan Pi harian melebihi 30.000 untuk pertama kalinya sejak Februari tahun lalu. Saat ini seluruh dompet mainnet telah melampaui 4 juta ya. Ini. Nah, ini kabar yang luar biasa. Progres yang luar biasa. Saya yakin, keyakinan saya pribadi ya, dengan apa yang sering saya ngomongkan, sounding-sounding yang dilakukan oleh Bang Nicholas dan core team itu sebuah aba-aba yang menurut saya selalu bilang bahwa 2024 adalah momen ya, momen dimana saat yang tepat untuk melepaskan open minded ya kan, karena ada beberapa faktor. Di sisi lain, usia mining kita adalah 5 tahun, usia yang matang dan usia yang ideal. Sekalipun kita masih kalah dengan Sersan siapa namanya, Herlan kalau salah ya, Sender Herlan ya. Minta maaf kalau salah, dikoreksi. Seorang penemu Kentucky, 9 tahun melakukan penyempurnaan dan terus melakukan eksperimen untuk menemukan resep Kentucky yang sampai saat ini sudah sangat mendunia ya. Jadi tahun 2024 adalah tahun yang sangat matang teman-teman, tahun yang sangat matang benar-benar. Kalau core team sudah melemparkan, saya yakin bahwa mereka akan mengejar dengan segala upaya, iya kan? Ini kabar yang luar biasa. Saya jujur merasa diri saya mengembang mendengar berita ini ya. Mungkin kita akan melihat berita-berita berikutnya ya, karena Bang Nicholas mengatakan explore informasi-informasi terbaru kami, progres itu. Walaupun seolah-olah terkesan bahwa ini seolah-olah tanda kutip bahwa dari kita lah yang harus atau sebagai penentu open minded ya kan. Bahkan ada yang nyinyi dan mengatakan masa core team sendiri nggak sanggup membuat aplikasi untuk open minded ya kan. Jadi mereka tidak sanggup sehingga melemparkan, lalu harus diberikan 1000 koin Pi. Nah, ini kalau pas lagi buat video baru lewat seperti ini rasanya sedikit gimana ya, tapi mau di apa, kita nggak bisa menghalangi orang di luar sana seperti para penyinyi kan.
Ya, tapi nggak apa-apa, saya rasa teman-teman pioner tidak terganggu, ya. Nah, jadi sampai di mana tadi, teman-teman? Saya rasa bahwa mereka sudah mengukur semuanya. Mereka sudah mengukur, ya, sehingga dia berani untuk menyampaikan itu. Kita tinggal yang jangan kita lupakan, teman-teman, adalah tetap support, dukung dalam doa. Karena ini adalah bagian daripada usaha kita. Ini adalah bagian daripada harapan kita. Ini saya serius ngomong ini. Karena apapun yang kita rencanakan selalu harus dilandaskan dengan doa. Ya. Kalau kita punya niat, hati yang baik, hati yang tulus, saya yakin bahwa Tuhan itu adil dan Dia bisa melakukan namanya keajaiban. Ya kan, apalagi ini untuk mengubah. Memang tidak serta-merta semua orang akan menerima ini, saudara-saudaraku, ya. Termasuk di negeri kita ini. Tidak semua. Dari sekitar kurang lebih 270 juta jiwa penduduk, hanya seperberapanya yang bisa menangkap visi itu. Tidak semua. Ya kan? Pioner mungkin tidak sampai 3 juta. Dan itu pun yang mungkin bertahan mining ya mungkin 1,5 jutaan kalau ada. Dan itu pun saya yakin tidak ada yang punya koin di atas 100.000 di negara kita ini. Saya nggak tahu ya. Ini keyakinan saya. Atau apakah ada? Silahkan teman-teman bisa menulis di kolom komentar berapa koin rekan-rekan sekalian. Berapa total koin yang ditambang setelah berapa lama? Ya, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan bacakan kalau ada waktu. Saya usahakan lah. Dan berapa yang sudah nggak usah lah berapa imigrasi, yang penting berapa koin yang kita tambang. Teman-teman bisa nulis ya, agar kita bisa lebih dekat lagi. Nah, luar biasa ya teman-teman. Ini kabar yang spektakuler menurut saya ya. Saya jujur ya terharu, teman-teman. Ada seorang yang peduli dengan orang banyak ya, berupaya. Kita harus support, teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak orang yang tidak sepaham dengan kita, mungkin lebih besar daripada kita, tetapi kita berhak punya harapan, kita berhak punya usaha, kita berhak namanya berupaya. Itulah yang dilakukan oleh Bang Nicholas dan teman-teman. Saya yakin teman-teman mining sampai saat ini karena teman-teman yakin dan teman-teman ada orang-orang yang kita kasihi untuk kita berjuang bersama-sama. Walaupun saya bilang kalau ini bukan, sebenarnya boleh dibilang bukan perjuangan, hanya kemauan saja dan mengelola perasaan hati kita di dalam mining. Ya kan? Oke ya teman-temannya, itu informasi yang luar biasa. Saya berharap ya sebentar mungkin masih bisa sekali lagi menemui teman-teman untuk membahas berita apa yang saya temukan ya. Sekali lagi ini adalah sumber news media dari X dan berita-berita yang mendukung ya progres daripada core team yang tidak selalu dan tidak serta-merta dan tidak harus core team yang harus mengulas semua itu ya. Oke, tetap semangat, sukses, dan jangan lupa juga untuk support channel Bang Dema, subs agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video berkaitan dengan koin atau apapun itu aplikasi ya. Namanya mencoba peruntungan dan tetap belajar. Bagi saya pribadi, saya akan tetap belajar. Gagal biasa. Tetapi saat kita gagal, apakah kita masih bisa bangkit dan survive? Ada orang yang begitu gagal satu kali sudah trauma dan tidak lagi mau, bahkan cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Udahlah ya, kalau kita punya hati yang tulus, motivasi yang baik, saya percaya bahwa ada namanya keadilan Tuhan. Kata teman saya yang juga dicap motivator kampung, Pak Effendi Laranzadu, dia mengatakan bahwa hukum alam
Ya, ada namanya hukum alam yang terjadi. Ya. Oke, sukses bagi rekan-rekan pionir, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.